Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer akan menjelaskan tentang hasil proyek akhir kami, di mana proyek akhir yang kami pilih ini berupa perjalanan tentang bagaimana teknologi bisa menjadi sahabat bagi UMKM. Sebelumnya, perkenalkan dahulu anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri Kinanti Eka Putri. Saya Sarah Yumina Nadia. Saya Dea Maisha Pramesti. Saya Fitriani Dewi. Dan saya Revala Mertusyahaya. Dalam proyek akhir ini, kami memilih untuk mewujudkan ke dalam sebuah aplikasi bernama Bizly, yaitu Business Easily. Bizly adalah hasil pengamatan, keresahan sekaligus harapan kami agar UMKM Indonesia bisa berkembang dengan lebih mudah. Mari kita coba kulik satu persatu. Jadi apa sih itu Bizly? Jadi cerita ini itu bermula dari sesuatu yang sederhana dengan mengadaptasi ide yang ada sesuai arahan dari dosen kami serta melihat pelaku UMKM di sekitar kami yang kesulitan berkembang. Ada yang bingung memulai digitalisasi, ada yang tidak memahami branding, dan ada juga yang ingin berkembang tapi tidak tahu arah. Dari situ muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita buat platform yang benar-benar membantu UMKM dari langkah paling dasar? Dan disinilah kita Bizly hadir sebagai jawabannya. Bizly adalah platform digital yang menyediakan edukasi singkat dan mudah dipahami, yang berupa Bizly Academy. Yang kedua ada BizTalk untuk konsultasi cepat untuk menjawab kebingungan UMKM, dan yang ketiga ada rekomendasi digitalisasi yang sesuai dengan jenis usaha. Kami ingin membuat UMKM merasa, oh ternyata belajar bisnis itu tidak sesuai yang aku bayangkan ya. Kalau kita turun ke lapangan, kita akan menemukan betapa kompleksnya masalah UMKM. Ada yang berkata, aku mau promosi, tapi nggak paham gimana mulainya. Atau, platform apa sih yang cocok buat jualan makanan? Nah, masalah seperti minim pengetahuan branding, dan yang kedua tidak tahu langkah digitalisasi, akses konsultasi terbatas, sulit menemukan materi belajar yang singkat, dan banyak teori, sedikit yang praktis. Semua ini membuat perkembangan UMKM terhambat, dan yang paling menyedihkan, mereka tidak tahu tempat untuk bertanya. Untuk menjawab seluruh kebingungan UMKM seperti Sari, Bizly memiliki 3 fitur utama yang kita rancang dengan sangat fokus. Setiap fitur dibuat berdasarkan proses riset dan semuanya bertujuan memberikan pengalaman yang mudah, cepat, dan tidak membebani pengguna. Yang pertama ada rekomendasi digitalisasi. Sari harus mulai dari mana? Ini adalah pertanyaan yang paling sering muncul dari pelaku UMKM. Karena itu, fitur pertama Bizly adalah rekomendasi digitalisasi. Di sini, pengguna mengisi data singkat mengenai usahanya, jenis produk, target pasar, dan pengalaman digital mereka. Setelah itu, Bizly memberikan 3, yaitu platform jualan yang paling cocok. Misalnya Instagram untuk makanan rumahan, TikTok Shop untuk produk kekinian, dan Shopee untuk barang fisik dengan stok stabil. Yang kedua ada strategi awal yang realistis. Bukan teori rumit, tapi langkah kecil yang bisa langsung dilakukan hari itu juga. Yang ketiga ada tool yang direkomendasikan seperti aplikasi desain, pencatat keuangan, dan manajemen stok. Yang keempat, prioritas langkah agar UMKM tidak bingung untuk memulai dari yang mana. Jadi fitur ini bukan sekedar saran umum, tetapi peta digitalisasi yang benar-benar personal untuk tiap UMKM. Yang kedua, Bizly Academy. Sari ingin belajar branding, tapi modulnya biasanya panjang, bahasanya sulit dan membosankan. Karena itu, Bizly Academy hadir sebagai tempat belajar yang singkat namun berdampak. Isi materi dalamnya berbentuk video singkat 1-3 menit, artikel ringan dengan penjelasan visual, audio pembelajaran untuk belajar sambil bekerja, langkah-langkah praktis seperti checklist promosi, tips konten harian, cara membuat branding sederhana. Materi didesain khusus untuk UMKM, bukan mahasiswa bisnis. Artinya bahasanya sederhana, langsung ke inti dan mudah diterapkan meskipun pengguna belum pernah belajar marketing sebelumnya. Bizly Academy ingin membuat pengguna merasa belajar bisnis ternyata bisa serileks ini. Yang ketiga, BizTalk atau konsultasi cepat. Kadang yang dibutuhkan UMKM bukan materi panjang, tapi jawaban cepat untuk satu masalah kecil. Misalnya, posting jam berapa yang paling bagus? Warna logo aku cocok nggak? Harga sini bakalan nggak? Untuk itu, kami membuat BizTalk.
sebuah fitur yang menjadi tempat pengguna bertanya kapan saja. Di Bistalk, UMKM bisa mengajukan pertanyaan singkat, mendapatkan jawaban cepat dan praktis, menerima tips harian, dan mencari solusi untuk masalah spesifik mereka. Dengan fitur ini, Sari tidak perlu bingung berhari-hari untuk satu keputusan kecil. Bistalk hadir untuk menjadi teman diskusi yang selalu siap membantu kapanpun dibutuhkan. 3 fitur ini tidak berdiri sendiri. Jika digabungkan, Bisli menjadi sebuah ekosistem lengkap. Belajar, bertanya, dan memberikan arahan. Semua dalam satu aplikasi. Inilah yang membuat Bisli berbeda. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode pengembangan. Dalam membuat Bisli, kami ingin aplikasinya benar-benar terasa hidup bagi penggunanya. Karena itu, kami menggunakan pendekatan user-centered design. Langkah-langkahnya yang pertama, identifikasi kebutuhan pengguna. Kami mencari tahu apa yang sebenarnya membuat UMKM kesulitan. Lalu yang kedua, analisis pengguna dan persona. Kami membentuk gambaran pengguna utama. Langkah yang ketiga, user flow. Kami susun alur yang paling mudah untuk dipahami. Langkah yang keempat, ada low fidelity prototype, yaitu sketsa tampilan awal. Langkah yang kelima, ada prototype interaktif, yaitu mulai terlihat seperti aplikasi sungguhan. Lalu langkah yang terakhir, yaitu evaluasi dan revisi, yaitu menguji dan memperbaiki sesuai kebutuhan pengguna. Pendekatan ini memastikan bahwa Bisli bukan hanya bagus secara visual, tapi juga nyaman untuk digunakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke user persona. User persona kami bernama Sari Widyaningrum dengan usia 24 tahun. Sari memiliki usaha makanan rumahan. Ia ingin memulai pemasaran digital, tapi ia bingung dan sering kewalahan. Masalah Sari mewakili banyak UMKM, yaitu bingung memilih platform jualan, tidak punya waktu belajar panjang, lalu butuh panduan yang langsung bisa untuk diterapkan, lalu yang terakhir sulit menemukan solusi yang praktis. Sari menjadi inspirasi kami. Setiap fitur Bisli dibuat dengan membayangkan apa yang paling membantu untuk Sari. Selanjutnya kita masuk ke solusi untuk user persona. Lalu, apa yang UMKM seperti Sari dapatkan dari Bisli ini? Yang pertama, Bisli Academy membantu belajar tanpa tertekan. Yang kedua, rekomendasi digitalisasi menunjukkan langkah-langkah yang paling cocok untuk usahanya. Yang ketiga, Bistalk memberinya tempat untuk bertanya ketika ia bingung. Yang keempat, ide inovasi membantunya berpikir tentang perkembangan selanjutnya. Dengan Bisli, perjalanan Sari tidak lagi membingungkan. Ia punya arah, teman bertanya, dan sumber belajar. Oke, next. Setelah memahami siapa Sari dan apa yang ia butuhkan, kami masuk ke salah satu tahap yang paling penting dalam perancangan aplikasi, yaitu membangun desain sistem. Desain sistem ini ibarat bahasa visual yang membuat seluruh tampilan Bisli ini terasa konsisten, mudah dipahami, dan nyaman untuk digunakan. Kami merancang desain sistem Bisli ini dengan prinsip hangat, sederhana, dan tidak mengintimidasi karena pengguna utamanya adalah UMKM yang mungkin baru pertama kali mencoba aplikasi digital. Untuk yang pertama, tipografi. Untuk tipografi, kami memilih font Poppins. Kami memilih font Poppins ini bukan hanya karena tampilannya modern, tetapi juga karena bentuk hurufnya bulat dan lembut, sehingga memberikan kesan ramah. Kemudian tingkat keterbacaannya tinggi. Ini cocok untuk pengguna yang tidak terbiasa membaca teks yang panjang. Kemudian tersedia variasi tebal tipis yang membantu membedakan judul, subjudul, dan isi, dan memberikan kesan profesional tanpa terasa kaku. Dengan font ini, kami ingin pengguna itu merasakan informasinya jelas, mudah dibaca, dan tidak melelahkan. Untuk yang kedua, warna. Palet warna di Bisli ini disusun dengan tujuan menciptakan suasana yang stabil, percaya diri, dan tidak membingungkan. Kami menggunakan 3 kategori warna utama. Yang pertama ada warna primary, jadi warna yang
menjadi identitas Bizly ini kita menggunakan warna primary. Tampilannya ini hangat dan bersahabat agar UMKM itu merasa nyaman ketika melihat antarmuka. Kemudian yang kedua ada secondary, digunakan untuk elemen pendukung seperti highlight, page, atau bagian tertentu yang perlu perhatian tetapi tidak dominan. Tujuannya adalah untuk membantu pengguna itu fokus tanpa merasa diteriaki warna. Kemudian yang ketiga netral, yaitu ada warna putih, abu-abu, dan hitam yang digunakan untuk teks, latar belakang, dan elemen pemisah. Warna-warna ini menjaga agar aplikasi ini tuh tetap bersih, tidak terlalu ramai, dan mudah dipahami. Dengan kombinasi ketiganya, tampilan Bizly ini akan terasa profesional tetapi tetap ramah. Cocok untuk UMKM yang mungkin belum terbiasa dengan aplikasi yang terlalu kompleks. Kemudian yang ketiga, ikonografi clean dan sederhana. Icon-icon di Bizly ini kita buat secara clean sehingga tidak ada detail yang berlebihan. Alasannya adalah yang pertama, icon yang terlalu kompleks itu bisa membingungkan para pengguna. Yang kedua, UMKM itu butuh simbol yang langsung dimengerti. Dan yang ketiga, tampilan sederhana itu lebih universal bagi banyak usia. Setiap icon itu dibuat dengan bentuk yang mudah dikenali seperti ikon belajar, ikon konsultasi, dan ikon rekomendasi. Tujuannya adalah agar pengguna bisa mengerti fitur bahkan tanpa membaca tulisan. Yang keempat ada buttons dan components yang intuitif. Pada aplikasi untuk UMKM, tombol yang kecil atau rumit ini bisa menjadi hambatan besar. Karena itu, ukuran tombol itu harus dibuat cukup besar untuk mudah ditekan. Jarak antar elemen itu dibuat nyaman agar tidak penuh. Dan bentuk tombol dibuat rounded memberikan kesan lembut dan tidak formal. Dan warna tombol itu harus selalu konsisten, primary untuk aksi utama dan secondary itu untuk aksi pendukung. Selain tombol, komponen seperti drop down, input file, dan card itu ditata dengan ruang yang cukup, teks yang jelas, dan hierarki visual yang teratur. Semua ini dirancang agar pengguna tidak perlu mikir saat memakai aplikasi dan cukup mengikuti intuisi mereka saja. Kemudian next kita masuk ke low fidelity prototype. Setelah desain kami tetapkan, tahap berikutnya adalah membuat low fidelity prototype. Low fidelity ini ibarat coretan awal dari sebuah ide, seperti blueprint sebelum rumah dibangun. Di tahap ini, kami tidak memikirkan warna, estetika, atau bahkan detail visualnya. Tujuan kami di low fidelity prototype ini adalah untuk memastikan alur pengguna itu mudah dipahami dan tidak membingungkan. Kenapa low fidelity itu penting? Mungkin bagi pengguna seperti Sari, hal yang pertama kali harus kami pastikan adalah apakah ia bisa berjalan dari satu halaman ke halaman berikutnya tanpa bingung? Karena itu, low fidelity ini menjadi langkah penting untuk menguji flow aplikasi secara sederhana, memastikan letak tombol-tombol itu penting dan sudah tepat, melihat apakah informasi itu sudah tersusun secara logis, mendeteksi kebingungan sebelum masuk ke desain yang lebih cantik lagi. Kalau di tahap ini saja mungkin pengguna itu sudah merasa bingung, maka desain yang akan dibuat selengkap apapun nanti tidak akan membantu. Oke, selanjutnya kita masuk pada high fidelity prototype. Setelah semua elemen desain disusun, warna ditentukan, dan alur pengguna dimantapkan, kami masuk ke tahap yang paling visual, yaitu high fidelity prototype. Pada tahap ini, Bizly sudah terlihat seperti aplikasi sesungguhnya. Warna sudah konsisten, komponen UI sudah rapi, icon dan tombol benar-benar terlihat fungsional. Setiap halaman dirancang tidak hanya menarik, tetapi juga mudah dipahami. Di tahap ini, kami membayangkan bagaimana Sari, user persona kami, akan memegang ponselnya dan mulai melakukan tab satu persatu. Kami memastikan tidak ada informasi yang membingungkan, tidak ada tombol yang menyulitkan, tidak ada alur yang membuat pengguna tersesat. Ini adalah halaman pertama yang akan dilihat oleh pengguna saat membuka Bizly. Kami ingin memastikan kesan pertamanya adalah, aplikasinya sederhana dan mudah dipahami. Karena itu, pada halaman masuk,
kami menggunakan layout yang sangat bersih dan tidak ramai. Tombol masuk dibuat dengan warna yang paling kontras dan palet utama sehingga mudah ditemukan. Di halaman ini, pengguna diajak untuk memperkenalkan diri dan memberikan informasi dasar mengenai usahanya. Data yang dimasukkan antara lain yang pertama jenis usaha, kategori produk, pengalaman digital, platform yang pernah digunakan. Kami merancang halaman ini dengan field yang jelas dan tidak perlu terlalu banyak supaya tidak mengintimidasi. Penjelasan singkat di setiap bagian agar pengguna tidak bingung dan alur pengisian dari atas ke bawah yang natural. Informasi ini sangat penting karena menjadi fondasi bagi Bizly dalam memberikan rekomendasi digitalisasi yang paling sesuai dengan kondisi UMKM. Halaman ini merupakan salah satu kekuatan Bizly. Setelah pengguna mengisi profil UMKM, halaman ini menampilkan saran platform digital yang cocok, memberikan urutan langkah-langkah awal, memperhatikan tool yang direkomendasikan, dan menjelaskan alasan dibalik rekomendasi tersebut. Desain yang kami buat fokus pada konten, bukan dekorasi, dengan card-card rekomendasi yang mudah diklik, bahasa sederhana yang langsung dapat dipahami. Tujuannya adalah agar UMKM bisa melihat gambaran digitalisasi bisnisnya secara ringkas, jelas, dan tanpa kerumitan tersebut. Dan Bizly Academic adalah tempat belajar yang kami desain khusus untuk UMKM yang waktunya terbatas. Di dalam terdapat video edukasi singkat, artikel pendek dengan visual, dan audio materi yang bisa didengar sambil bekerja. Dan yang terakhir, ringkas poin penting. UI-nya dibuat rapi dan seperti kartu-kartu materi, memprioritaskan judul dan durasi agar pengguna bisa melihat cepat dan menggunakan ikon yang familiar atau video artikel dan audio. Tujuannya adalah membuat pengguna merasa bahwa belajar bisnis itu tidak harus melelahkan. Dan ada juga Biztalk. Biztalk adalah fitur konsultasi cepat bagi UMKM. Kami membuat UI-nya menyerupai chatbox yang familiar, sederhana, hanya terdiri dari kolom pertanyaan dan tombol kirim, bebas distraksi agar pengguna langsung fokus dan bertanya. Respon ditampilkan dalam bentuk bubble chat yang rapi dan mudah dibaca. Desainnya memastikan bahwa pengguna tidak perlu berpikir keras, tinggal ketik, kirim, dan dapat jawabannya. Biztalk dibuat sebagai teman ngobrol bagi UMKM saat mereka merasa bingung. Dan pada kumpulan slide berikut kita bisa melihat bagaimana seluruh UI Bizly dirangkai menjadi alur yang menyatu dan konsisten. Di sini terlihat transisi antar halaman, keberlanjutan warna dan layout, navigasi yang selalu berada di tempat yang sama, konsistensi tombol aksi utama, dan bagaimana pengguna berpindah dari satu fitur ke fitur yang lain dengan sangat natural. Sebagai penutup dari proyek akhir kami, Bizly bukan hanya tentang aplikasi, tetapi Bizly adalah tentang bagaimana membantu UMKM menemukan arah, tentang membuat mereka juga merasa tidak berjalan sendirian. Melalui fitur Bizly Academy berupa edukasi yang mudah dipahami, fitur rekomendasi digitalisasi yang jelas, fitur Biztalk untuk konsultasi cepat yang menolong di saat bingung, serta desain yang sederhana namun nyaman, kami berharap Bizly bisa menjadi teman bagi UMKM dalam memulai digitalisasi dan mengembangkan usaha mereka. Dengan pendekatan user-centered design, kami memastikan bahwa Bizly bukan hanya indah tetapi juga bermanfaat. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam mengulik materi dan mengembangkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.